Halo para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Dabunot. Selamat bertemu lagi. Semoga kita semua tetap semangat dalam mengembangkan channel masing-masing. Apapun situasi tantangannya, kita harus selalu tekun, konsisten, persisten dalam mengembangkan channel masing-masing. Sore hari ini saya ingin membagi keterampilan, kecakapan atau skill mendasar ya yang harus dimiliki seorang advokat. Ini penting bagi para mahasiswa hukum atau para advokat muda atau siapapun yang tertarik dengan dunia advokat. Nah, saudara-saudara sekalian, pada umumnya seorang ahli hukum, ya, profesional hukum, dituntut untuk memiliki kecakapan tertentu yang relevan dengan profesi hukum. Nah, kecakapan yang relevan dengan profesi hukum tersebut sekurang-kurangnya mencakup berbagai keterampilan seperti yang pertama, kemampuan komunikasi secara lisan. Ya, kemampuan berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa yang baik, runtut, dan sistematis merupakan hal yang penting, urgen bagi seorang ahli hukum maupun praktisi hukum. Jadi bahasa merupakan salah satu alat yang mendasar bagi seorang profesional hukum. Seorang ahli hukum dituntut untuk memiliki kemampuan melakukan hal-hal seperti menyampaikan informasi secara jelas, akurat, dan cara yang logis. Yang kedua, berkomunikasi secara persuasif. Dan ketiga, mampu menjadi pendengar yang baik, listening skills. Kemampuan yang kedua adalah komunikasi secara tertulis. Ini penting sekali ya, dimiliki atau dikuasai oleh seorang profesional hukum ya. Jadi seorang ahli hukum atau profesional hukum harus mampu melakukan korespondensi tertulis ya tentang hal-hal yang sederhana hingga merancang dokumen hukum yang kompleks. Kecakapan menulis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan ya dari profesi hukum apapun. Para profesional hukum dituntut untuk memiliki kemampuan untuk membuat tulisan yang runtut, jelas, akurat, dan persuasif ya. Jadi para profesional hukum harus mampu membuat dokumen ya sederhana hingga merancang berbagai dokumen penting dan rumit, termasuk misalnya ya membuat gugatan, menulis memorandum pendapat hukum atau legal opinion, membuat resolusi dan perjanjian ya, itu antara lain ya. Jadi para profesional hukum dimanapun mereka bekerja dituntut untuk memiliki keahlian dalam melakukan komunikasi tertulis yang relevan dengan praktik hukum ya. Nah, secara umum ada 3 ya kelompok pola atau model komunikasi tertulis dalam bidang hukum yang harus dipahami para profesional hukum, ahli hukum maupun mahasiswa fakultas hukum ya. Yang pertama adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses litigasi
ya. Dokumen yang berkaitan dengan proses litigasi termasuk diantaranya somasi, ya, peringatan tertulis, gugatan, dan dakwaan. Pola atau model yang kedua adalah dokumen-dokumen untuk kepentingan komunikasi yang informatif dan persuasif. Dalam dokumen semacam ini diperlukan rumusan yang jelas, utuh, dan meyakinkan. Termasuk dalam kategori dokumen untuk komunikasi yang informatif dan persuasif. Misalnya surat kepada pihak lain, ya, memoranda, naskah akademik, pendapat hukum, ya, legal opinion, permohonan, pemberitahuan, dan atau peringatan. Itu termasuk dalam kategori itu model komunikasi persuasif, ya. Lalu pola atau model yang ketiga adalah dokumen yang berkaitan dengan penegasan atau pembentukan norma hukum, ya, rule making documents. Dalam hal ini diperlukan keahlian untuk membuat dokumen dengan rumusan yang jelas, akurat, dan tepat, baik secara sintaksis, ya, baik berdasarkan urutan kata maupun semantik, ya, pilihan kata. Ya, dokumen yang termasuk dalam kategori rule making documents diantaranya adalah dokumen untuk legislasi, ya, pembentukan atau pembuatan perundang-undangan, perjanjian, kesepakatan, dan lain sebagainya. Itu skill atau kecakapan mendasar yang kedua. Berikutnya adalah kecakapan penting yang ketiga adalah melayani klien. Dalam profesi hukum yang memusatkan pada jasa hukum terhadap klien, keberhasilan seorang ahli hukum akan sangat dipengaruhi oleh kecakapannya dalam memberikan pelayanan secara jujur, cakap, dan bertanggung jawab terhadap setiap klien yang dihadapi. Jadi dalam hal ini seorang profesional hukum dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan dan memberikan jasa atau pelayanan kepada klien sebaik-baiknya. Keterampilan yang keempat adalah kemampuan analisis dan logika hukum. Jadi kalaupun kita mempunyai kemampuan komunikasi secara lisan, tertulis, ya, mampu melayani dengan baik, akan tetapi kalau kita tidak mempunyai atau memiliki kemampuan analisis dan logika hukum, itu juga percuma, ya. Jadi seorang ahli hukum harus mampu mempelajari cara-cara mengkaji dan menghubungkan serta menggabungkan berbagai informasi yang rumit secara efisien dan efektif. Kemampuan untuk mengkaji dan menghubungkan serta menggabungkan berbagai informasi yang relevan secara efisien tentunya dapat membantu membangun penalaran hukum, ya, legal reasoning yang kuat, yang sangat diperlukan dalam menjalankan profesi hukum apapun. Jadi kemampuan analisis dan logika hukum termasuk misalnya satu, ya, mengkaji berbagai dokumen, menarik kesimpulan atau inferensi
dan mencari hubungan di antara berbagai keputusan hukum. Yang kedua, membangun pemikiran logis, logical thinking, sistematis dan pemecahan masalah, problem solving abilities. Yang ketiga, menyusun dan menilai argumen hukum. Dan keempat, mengembangkan logika induktif dan deduktif untuk menarik inferensi dan kesimpulan. Keterampilan yang kelima adalah melakukan riset hukum. Salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seorang ahli hukum, oleh seorang profesional hukum adalah melakukan penelitian tentang konsep-konsep hukum, keputusan-keputusan, jurisprudensi, pendapat hukum, atau judicial opinion, peraturan perundang-undangan, dan informasi lain yang relevan. Oleh karena itu, seorang ahli hukum dituntut untuk cakap melakukan pertama, cara-cara penelitian hukum. Yang kedua, menguasai cara menemukan bahan-bahan hukum dan menganalisis bahan-bahan hukum tersebut. Yang ketiga, melakukan interpretasi hukum. Yang keempat, pengutipan secara benar, ya, sumber-sumber hukum yang dijadikan rujukan. Dan kelima, menguasai penelitian hukum dengan memanfaatkan bahan-bahan digital termasuk internet. Skill atau keterampilan yang keenam yang mutlak dimiliki oleh seorang advokat adalah mengikuti perkembangan teknologi. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki andil yang sangat besar bagi perkembangan hukum secara substantif maupun proses-proses implementasinya. Para profesional hukum harus mampu mengikuti dan dapat mengambil manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjalankan profesinya secara efektif. Para ahli hukum dengan demikian dituntut untuk dapat bekerja dengan memanfaatkan teknologi yang relevan, utamanya teknologi informasi seperti perangkat lunak yang terkait dengan profesi hukum, ya, komunikasi dengan surat elektronik, email, konferensi dengan video conferencing, litigasi dengan dukungan komputer, computerized litigation support, pengelolaan dokumen berbasis perangkat lunak, dokumen management software, riset hukum dengan perangkat lunak dan internet, dan teknologi yang relevan dengan profesi hukum. Keterampilan lain atau kecakapan mendasar lain yang perlu dimiliki oleh advokat adalah manajemen waktu, time management. Ini penting sekali ya teman-teman. Ya, dalam profesi apapun, ya, termasuk profesi hukum, seseorang harus mampu mengatur waktu dengan baik, ya, seimbang dengan bekerja yang ditangani, ya, time management. Jadi para ahli hukum, profesional hukum dituntut untuk mampu melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu bersamaan, ya, multitasking skills, memiliki standar etika profesional yang benar, mampu menentukan prioritas, melaksanakan tugas dengan tenggat waktu yang ketat, dan juga membuat perencanaan sistematis tentang pekerjaannya. Keterampilan atau kecakapan yang ketujuh, ya, yang harus dimiliki oleh seorang advokat adalah pengaturan, organization, ya. Para ahli hukum, ya, seringkali menghadapi tumpukan data dan dokumen dalam jumlah yang sangat besar. Tumpukan dan dokumen yang demikian itu memerlukan kecakapan untuk melakukan pengorganisasian dengan baik. Dalam hal ini, para ahli hukum atau profesional hukum harus mampu mengelola dan memilah, ya, dokumen, file, alat-alat bukti, data, dan informasi lain. Dan hal lain yang tidak kalah pentingnya bagi para ahli hukum dalam melakukan pengaturan beragam data, dokumen, dan informasi yang relevan dengan pekerjaan tersebut adalah
kemampuan untuk memanfaatkan aplikasi teknologi yang relevan. Lalu keterampilan kecakapan yang terakhir, ya, tidak berarti ini yang coba ini maksudnya adalah bekerja dalam kelompok, teamwork, ya. Para ahli hukum yang bekerja dalam profesi hukum apapun hampir tidak ada yang bekerja sendirian. Mereka semua seringkali harus bekerja sama dengan orang lain, baik dengan sesama ahli hukum, staf pendukung ahli lain yang relevan, ya. Dengan demikian kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan bekerja sama dalam satu kelompok merupakan hal yang esensial untuk mendukung keberhasilan tugasnya. Dalam hal ini, seorang ahli hukum atau profesional hukum dituntut untuk mampu, yang pertama, berkolaborasi dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, berkoordinasi dan berbagi informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, membangun hubungan baik, ya, dengan kolega, staf, pegawai, ya, klien, ahli lain dan lain-lain sebagainya. Kemudian berpartisipasi dalam kerja kelompok, rapat dan konferensi yang relevan. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa skill mendasar yang mutlak dimiliki atau dikuasai seorang ahli hukum atau para profesional hukum. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat, ya, terutama bagi para mahasiswa hukum, para advokat muda, agar lebih mempersiapkan diri dengan baik, termasuk penguasaan skill yang tadi saya sebut atau bagikan. Terima kasih. Salam Elias Dabunot.